Action, minasan konnichiwa, pau pau desu. Bagi teman-teman yang ingin proses berangkat ke Jepang, tentunya ada tahap-tahapan yang harus teman-teman lalui. Nah, misalnya seperti harus ikut ujian dulu, ujian skill, ujian bahasa, dan lain-lain seperti itu ya. Nanti setelah ujiannya selesai, dapat sertifikat, nanti lanjut lagi ke tahap job matching dan lain-lain lah, seperti itu. Nah, biasanya tahap yang paling sulit itu yaitu adalah ketika teman-teman sudah melengkapi persyaratan tetapi sulit mencari TSK atau sulit untuk job matching seperti itu. Ternyata masalahnya tidak hanya sampai di sana saja. Karena ketika teman-teman itu sudah mencoba menghubungi TSK, mencari job lewat LPK atau dari manapun lah itu seperti itu ya, pihak ketiga dan lain-lain, ketika teman-teman sudah mencari job, sudah menemukan TSK yang pas, ternyata job yang teman-teman temukan itu, yang teman-teman dapatkan itu ternyata mereka hanya khusus untuk cewek saja atau job tersebut khusus untuk cowok saja seperti itu. Nah, jadi beberapa teman-teman kita yang bertanya ke gue itu sering menanyakan hal-hal yang seperti itu. Bang, gue nyari job pengolahan makanan tetapi lowongannya cuma buat cewek aja seperti itu. Gue nyari job Kaigo ternyata lowongannya cuma buat cewek aja. Apakah cowok sulit untuk dapat job, Bang? Seperti itu kan. Nah, di sisi lain, si pihak yang cewek seperti itu kan, dia juga nanya ke gue, Bang, aku nyari job di bidang pengolahan makanan, cari job di bidang Kaigo, cari job di bidang restoran. Kok banyak yang direkrut cowok aja? Apakah cewek sulit untuk mencari pekerjaan? Seperti itu. Nah, jadi kedua-duanya itu menghadapi permasalahan yang sama. Nah, jadi sebenarnya untuk di Jepang ini tidak ada batasan gender ya teman-teman. Jadi cewek, cowok itu dapat kesempatan yang sama untuk di bidang pekerjaan apapun. Kita bisa lihat ya di Jepang ini, apalagi bagi teman-teman yang sekarang tinggal di Jepang ya pasti bisa lihat yang bekerja di pertanian, yang bekerja di Kaigo, yang bekerja di bagian pengemudi, baik itu truk, baik itu taksi, baik itu masinis, baik itu apalagi ya superbus seperti itu ya, itu cewek cowok ada ya teman-teman. Jadi nggak ada batasan gender untuk pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Nah, jadi kenapa sih teman-teman kita itu kesulitan mendapatkan jobnya ya karena keterbatasan gender tadi. Nah, jadi di sini ada beberapa alasan yang bisa gue temukan ya. Sehingga di sini kalau sekiranya teman-teman merasa oh ternyata Jepang kebanyakan cuma job untuk cewek aja ya, oh ternyata job ini kebanyakan untuk cowok aja ya, agar teman-teman tidak berpikir seperti itu, silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, seperti yang gue bilang tadi, untuk di Jepang, job itu tidak terbatas dari gender ya teman-teman. Jadi ada misalnya pekerjaan-pekerjaan yang berat sekalipun, misalnya seperti konstruksi atau misalnya di bagian perawatan mesin dan lain-lain, itu juga ada cewek yang bekerja di sana. Atau sebaliknya, mungkin pekerjaan-pekerjaan yang mungkin lebih dominan cewek, misalnya seperti Kaigo atau misalnya pengolahan makanan, itu juga cowok banyak di sana seperti itu. Nah, lalu kenapa teman-teman itu malah kesulitan mendapatkan job? Ketika mendapatkan job, ternyata jobnya hanya terbatas untuk cewek saja atau terbatas hanya untuk cowok saja. Sebenarnya ada beberapa alasan yang bisa kita lihat dari sini ya. Yang pertama yaitu adalah mungkin teman-teman belum menemukan TSK yang tepat. Nah, jadi sebenarnya TSK pun mereka juga tidak mempermasalahkan apakah dia harus perusahaan ini harus merekrut cewek ataupun harus merekrut cowok, itu tidak ada masalah ya. Mungkin ada beberapa TSK ya mungkin yang mereka itu sudah banyak merekrut anggota atau kandidat Toku Tegino cewek misalnya ya. Misalnya untuk bidang pengolahan makanan sama cleaning misalnya. Mereka terlalu banyak merekrut cewek. Jadi kalau misalnya sekiranya mereka itu mau merekrut cowok pun sebenarnya nggak masalah seperti itu. Tetapi kadang mungkin ya, karena ada banyak nih kemungkinan yang bisa terjadi. Mungkin ketika mereka mungkin meletakkan si cowok di satu perusahaan yang mana banyak ceweknya, nanti takutnya si cowok akan kesulitan beradaptasi. Atau mungkin ini apartemen atau asrama sudah disediakan khusus untuk cewek saja seperti itu. Jadi akan sulit untuk memasukkan cowok, sehingga kalau misalnya mereka merekrut cowok, kemungkinan si perusahaan akan mencarikan asrama lagi, membuat kontrak lagi dan lain-lain seperti itu. Mungkin akan menyulitkan perusahaan untuk mengulang dari awal lagi. Ya, kemungkinan seperti itu juga ada seperti itu ya. Sebaliknya juga untuk yang cewek seperti itu, mungkin si TSK yang teman-teman hubung itu dia kebanyakan merekrut cowok seperti itu kan, misalnya di bidang pengolahan makanan, tetapi yang direkrutnya cowok semua. Nanti ketika dia merekrut cewek, sebenarnya nggak masalah dimasukkan si cewek ini ke bidang pengolahan makanan ini. Nah, takutnya nanti si cewek akan kesulitan, mereka harus beradaptasi gitu kan, harus
yang biasanya ini cowok semua nih tempatnya, ternyata ada masuk cewek 2, kan agak kimazui biasanya seperti itu ya. Jadi seperti yang gue bilang tadi, mungkin si TSK sudah hanya menyediakan apartemen untuk cowok saja, tetapi nanti ketika masuk cowok, si TSK atau perusahaan harus menyediakan lagi apartemen khusus cewek seperti itu kan, sehingga akan agak sedikit sulit seperti itu ya prosedurnya. Itu ada ya teman-teman. Karena dulu waktu gue masih baru-baru pindah kerja, atau ya baru-baru pindah kerja, itu kumiai lama gue ya pas magang, dia sempat menghubungi gue seperti itu. Jadi dia nanya gini, apakah di Indonesia, katanya kan, apakah di Indonesia cewek sama cowok itu diletakkan di satu rumah yang sama, mereka mau, katanya seperti itu kan. Ya kan gue bilang, kalau di Indonesia cewek sama cowok diletakkan di satu apartemen yang sama, mereka pasti nggak mau, bilang gitu kan. Apalagi si ceweknya seperti itu, karena dia tidak mau satu rumah dengan orang yang dia tidak kenal seperti itu. Nah ternyata si kumiai gue yang lama itu mungkin dia mau merekrut orang yang mana mungkin di perusahaan tersebut cuma ada cowok aja seperti itu, tapi dia ingin memasukkan cewek karena lagi ada lowongan, tetapi karena keterbatasan masalah tempat tinggal, jadi si kumiai tadi sodang sama gue seperti itu. Gue bilang kan sulit untuk menyatukan cewek sama cowok di satu apartemen yang sama. Nah kalau misalnya kondisi seperti itu ada, artinya kan harus menyediakan apartemen lagi seperti itu. Negosiasilah sama perusahaan, apakah perusahaan mau menyediakan apartemen yang mana biasanya apartemen ini disediakan untuk cewek aja, sekarang harus disediakan juga untuk cowok. Yang mana apartemen ini sebenarnya disediakan untuk cowok aja, harus disediakan juga untuk cewek seperti itu ya. Nah sebaliknya lah seperti itu. Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu yang menjadi harus dipikirkan oleh pihak TSK seperti itu ya, atau pihak perusahaan, sehingga mereka membatasi, oh kita merekrut cewek aja karena anggota kita banyak yang cewek, atau kita merekrut cowok aja karena banyak anggota kita yang cowok seperti itu ya. Itu ada. Nah kemungkinan kedua yaitu adalah konten pekerjaannya. Kadang kita kan tidak tahu bagaimana sistem orang asing yang ada di negara asalnya, kan seperti di Indonesia lah misalnya ya. Di Indonesia itu image-nya cowok itu bekerja berat, kasar, cewek itu tidak disarankan untuk bekerja keras dan bekerja di bagian yang kasar seperti itu ya. Nah, sebagian TSK mereka juga mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Mungkin di sebagian bidang, anggaplah di bidang sama-sama di bidang pengolahan makanan saja, itu tingkat kesulitannya beda-beda ya. Kadang ada yang mereka itu lebih banyak pekerjaan fisik, ngangkat-ngangkat dan lain-lain seperti itu ya. Sehingga mungkin ada beberapa TSK yang mempertimbangkan ini. Kira-kira kalau misalnya kita mengundang orang asing dari luar Jepang, apakah dia sanggup mengangkat berat-berat seperti ini? Seperti itu, mengingat budaya mereka yang tidak mempekerjakan cewek di bidang-bidang yang berat. Tentunya ada pemikiran-pemikiran tersebut dari pihak TSK. Apalagi kalau misalnya TSK-nya itu ada staf orang asing yang misalnya kayak staf orang Indonesia seperti itu ya, pasti mereka juga mikir, ini aman nggak sih kalau cewek kita masukkan ke bidang yang berat seperti ini? Apakah dia bisa bekerja dengan baik? Apakah nanti kalau misalnya dia dimasukkan ke sini, apakah aman? Apakah selamat seperti itu? Karena kan keselamatan karyawan itu juga dipikirkan seperti itu. Nanti takutnya ketika dia tidak bisa menghandle pekerjaan ini, terjadi kecelakaan kerja kan yang susah selain diri sendiri, nanti perusahaan juga harus bertanggung jawab, TSK dan atau kumiai juga harus menjadi perantara atas kejadian tersebut seperti itu kan. Takutnya nanti ada masalah-masalah yang tidak diinginkan, itu juga ada ya. Dan beberapa kemungkinan lainnya. Nah kemungkinan yang lain yaitu adalah masalah dari shacho-nya sendiri. Jadi ada dua kondisi ya, dua kasus yang gue lihat ya dari shacho ini ya. Jadi ada shacho itu yang dia itu sengaja ya teman-teman ya, sengaja merekrut, misalnya merekrut cewek aja atau merekrut cowok aja seperti itu ya. Nah jadi dalam kasus yang gue ketahui, ada shacho dari sebuah kaisha itu dia cuma merekrut cewek aja seperti itu. Alasannya sih simple ya teman-teman ya. Alasannya karena bagi shacho cewek ini lebih mudah dikendalikan, lebih mudah diatur seperti itu. Karena shacho-nya sendiri bisa dibilang agak sedikit keras kepala ya teman-teman. Jadi takutnya si shacho dia mengantisipasi dirinya sendiri. Takutnya nanti ketika dia memasukkan cowok ke perusahaan yang dia punya, takutnya nanti kalau ada problem, ada masalah seperti itu ya, nanti si shacho bisa ini nggak cocok sama si karyawan atau kandidat dia. Misalnya kan kalau cowok biasanya mereka lebih memiliki jiwa perlawanan seperti itu. Kalau nggak suka dia bilang, kalau nggak suka kadang bisa berantem atau dan lain-lain lah seperti itu ya. Berbeda dengan cewek yang kebanyakan mereka akan lebih nurut seperti itu, nanti ngeluhnya di belakang seperti itu ya. Nah ada beberapa shacho yang tidak menginginkan hal tersebut atau mengantisipasi hal tersebut supaya nanti dia tidak berantem dengan
karyawannya seperti itu. Jadi dia tidak merekrut cowok seperti itu. Ada ya, karena memang ada beberapa saco-saco yang agak sedikit keras kepala lah seperti itu ya, yang nggak bisa apa ya, yang mereka itu apa yang dibilangnya harus diikutin, harus nurut seperti itu ya. Sementara kan kalau cowok-cowok sulit untuk nurut ini ya teman-teman ya, apalagi kalau udah lama-lama udah makin lama itu pasti akan makin ada perasaan tidak menyenangkan kan dari pihak cowok, yang lama-lama nanti akan jadi perlawanan seperti itu. Takutnya nanti berkelahi dengan saconya itu ada. Dan itu juga terjadi di tempat teman gue yang lain ya teman-teman. Jadi si saco ini di kondisi lain ya. Di kondisi lain, jadi si saco itu dia hanya waktu itu merekrut cewek saja seperti itu. Dan si saco ini ke karyawan cewek itu sangat baik sekali teman-teman. Diberikan kamar yang bagus, diberikan ini, bla 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 lah pokoknya seperti itu kan. Difasilitasi lah seperti itu. Nah, ketika di tahun berikutnya si saco melihat kinerja orang Indonesia ini bagus seperti itu kan. Jadi dia mulai melakukan perekrutan lagi seperti itu. Nah, kali ini yang direkrutnya itu adalah cowok ya teman-teman, bukan cewek seperti itu. Nah, ketika si saco ini merekrut cowok, ternyata ada benturan seperti itu. Ada ketidakcocokan antara karyawan cowok ini dengan saco seperti itu. Jadi terjadilah semacam ketidakcocokan. Jadi sering adu mulut, sering berkelahi, sering berantem dengan saco seperti itu kan, karena ketidakcocokan ini. Nah, sehingga bisa jadi hal tersebut yang menjadi pertimbangan saco seperti itu. Kalau seperti ini gue nggak mau, mending gue merekrut cewek aja next seperti itu. Dan si karyawan cowok pun dia mikir, wah ini saco nggak enak ya, dia berat sebelah, dia ke cewek terus seperti itu. Ya udah gue kabur seperti itu. Jadi waktu itu kasus teman gue, dia kabur ya karena nggak cocok sama saco yang tadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bilang apakah job di Jepang itu terbatas oleh gender, sebenarnya tidak. Semua job di Jepang itu boleh dimasuki oleh siapapun, baik itu cewek maupun cowok seperti itu, dan tidak terbatas di bidang apapun. Hanya saja mungkin memang ada beberapa alasan seperti yang gue bilang tadi. Yang pertama yaitu adalah kekhawatiran TSK untuk mencampurkan orang antara cewek dan cowok seperti itu. Karena mungkin kebanyakan mereka itu merekrut cewek atau kebanyakan dari mereka merekrut cowok seperti itu. Yang kedua yaitu adalah kekhawatiran TSK atas keamanan pekerjaan. Kadang ada beberapa pekerjaan yang mungkin tidak bisa dihandle dengan baik oleh cewek, atau mungkin ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa dihandle dengan baik oleh cowok. Karena mungkin ya, karena ini setiap orang kan beda-beda, tapi kita lihat secara umumnya saja. Mungkin ada beberapa bidang yang pekerjaannya itu harus dilakukan secara teliti, yang mana kan kalau cowok biasanya gue pribadi pun juga seperti itu, pekerjaan itu tekito misalnya seperti itu ya, kayak gini, oh kan udah selesai seperti itu. Kadang tapi kan kalau cewek, oh nggak seperti ini, harus lebih baik lagi pekerjaannya seperti itu, ada ya. Jadi beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan oleh TSK ya. Jadi ini masalah teman-teman mungkin belum menemukan TSK yang tepat untuk job yang teman-teman inginkan seperti itu. Nah, yang masalah selanjutnya itu adalah problem selanjutnya, yaitu dari saconya sendiri. Mungkin saconya takut antisipasi, mungkin dia takut tidak cocok dengan karyawannya, jadi sehingga dia merekrut cewek saja atau dia merekrut cowok saja seperti itu ya. Nah, jadi memang ada beberapa banyak faktor yang mempengaruhi kenapa beberapa perusahaan atau beberapa TSK hanya membatasi terhadap gender tertentu untuk merekrut di bidang untuk meletakkan di job-job tertentu ya teman-teman ya. Tetapi ya balik lagi, kalau misalnya teman-teman anggaplah teman-teman ingin juga di pengolahan makanan atau ingin juga di kaigo, tetapi mungkin dapat TSK yang membatasi gender seperti itu, silahkan cari TSK lain. Banyak TSK yang menawarkan job di bidang yang teman-teman inginkan tanpa ada batasan gender seperti itu. Dan itu masalah waktu aja sampai teman-teman menemukan TSK yang cocok seperti itu ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya teman-teman ya, tidak ada batasan gender. Untuk pekerjaan di Jepang semuanya aman, yang penting teman-teman bisa bekerja, yang penting teman-teman cepat beradaptasi dan teman-teman itu mau belajar bahasa Jepang khususnya. Nah, jadi kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.